Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi abhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penyelenggara studio berada, dan sudah di kebersamaan dakwah pada pagi hari ini, hari Arba atau hari Rabu yang ke 29 atau di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan Selon, dan ini menandai kita memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, dan sangat disunahkan ketika tanggal 1 Dzulhijjah, insya Allah mulai besok, untuk tidak memotong rambut dan kuku. Mudah-mudahan perjumpaan pada pagi hari ini senantiasa membawa kebarokahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita ungkapkan kesyukuran kita dengan kalam syukur. Alhamdulillah Rabbil alamin. Perjuangan para perantara hidayah, jembatan nikmat, wasilah nikmat sampai kepada kita juga kita syukuri dengan kalam kesyukuran. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Dan tentunya atas kebersamaan dan kesetiaan Bapak Ibu yang senantiasa bersama kami di kajian dakwah dari pagi, siang maupun sore. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya kebersamaan di dunia, namun juga menjadi kebersamaan dunia dan akhirat. Di dunianya kita bahagia menjadi keluarga dakwah Radio Samhan, kemudian bahagia di akhirat bareng-bareng masuk surga, selamat dari neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, untuk barokahnya waktu pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian Al-Quran yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di surat Al-Insan, surat Al-Insan atau Ad-Dahr, surat yang ke-75, yang pada pagi hari ini ayat yang akan kita kaji ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 ayat ke-8. Ayat yang ke-8 ya, sebelumnya akan kami baca terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wasurura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tatlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha takdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zamjabila ainan fiha tusamma salsabila sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penyelenggara berada dan bisa menangkap kebersamaan pagi hari ini, yang barangkali baru bergabung surat Al-Insan, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Jadi kalau surat yang produk-produk Quran Arab itu biasanya Al-Insan, tapi kalau standar Indonesia itu surat Ad-Dahr. Nama Ad-Dahr maupun Al-Insan diambil di ayat awal surat ini, yang arti Al-Insan tentu artinya manusia, individu manusia. Jadi mufrad daripada nas itu ya manusia. Kalau jamaknya nas. Kalau arti dari dahr itu artinya masa yang lama. Dan surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu berarti surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat yang ke-8 yang akan sama-sama kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna, dan memberi makan mereka atau ama pada makanan
atau ama pada makanan, ala hubbihi atas senangnya makanan, atas senangnya makanan yang masih ya disenangi, masih disenangi. Memberi miskinan pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang miskin, wa yatiman dan anak-anak yatim, dan anak-anak yatim, wa asiron dan tawanan, wa asiron dan tawanan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat sebelumnya itu kan dijelaskan innal abrara yashrabuna min ka'sin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, tentunya orang iman, karena orang iman itu selalu identik dengan kebaikan. Iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Di dalam Al-Quran itu ada puluhan ayat, bahkan ada yang katanya ngitung itu antara iman dan amal soleh itu ada 57 ayat yang berbarengan. Ya iman, ya amal soleh, karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Iman tidak ada amal soleh, yang nggak ada nilainya. Amal soleh nggak dilandasi iman, yang nggak berarti. Maka dua hal ini selalu berkaitan. Nah, orang-orang iman yang beramal soleh, yang menunjukkan imannya dengan berbuat baik, mereka akan dimasukkan di dalam surga, yang mana fasilitas surga salah satunya disediakannya minuman di dalam beberapa gelas, yang sama-sama sudah kita bahas kemarin. Dalam surga itu ada 4 mata air yang dialirkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga dengan segala fasilitasnya tadi, tentu tidak kemudian tanpa sebab. Ya, karena mereka orang-orang yang berbuat baik itu selama hidup di dunianya, mereka selalu mengkhawatirkan terhadap kehidupan kiamat, menetapi nazar, termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang yang beriman adalah di dunianya mereka memberi makanan atas senangnya makanan. Jadi dia mau sodakoh makanan yang dia senangi, yang dia masih senang, bukan dia sudah nggak mau, apalagi sudah rusak, apalagi sudah basi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ya ketika ada orang miskin, ada anak yatim, atau bahkan tawanan. Tawanan itu bukan orang iman, mungkin belum orang iman, tetap dia mau sodakoh makanan. Secara langsung ya tadi memberi makanan, atau ya secara tidak langsung. Secara tidak langsung ketika orang iman itu mengeluarkan zakat, maka secara otomatis dia memberi makan kepada orang miskin, anak yatim. Kalau tawanan ya tawanan yang iman, tawanan yang iman. Karena memang sodakoh itu diperuntukkan inama sodakoh lil fuqara wal masakin dan selanjutnya. Atau secara tidak langsungnya, sebentar lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita mau kurban. Secara ibadah, kurban itu yang di ketakwaan kita. La yanalu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kita sudah dapat pahala dari Allah. Namun secara tidak langsung kita memberikan makan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Anak-anak yatim. Atau ya para tawanan. Karena kurban ini sifatnya lebih fleksibel, tidak harus distribusinya kepada orang iman saja, bahkan
malah memerintahkan kepada orang yang minta maupun orang yang tidak minta. Mungkin tetangga kita bukan orang iman, atau ya kaya dia, tapi nggak minta, tapi sebenarnya ngelongok, sebentar ngelongok pagar lah. Berarti mungkin ada harapan, ya dikasih. Jadi memberi makan pada orang miskin, anak yatim, tawanan dengan makanan yang masih dia senang. Ya tadi baik secara langsung ya memang tadi sedekah tadi, atau ya tidak langsung dengan kurban, dengan zakat. Itu pada prinsipnya memberi makan kepada mereka. Maka dalam surat apa itu yang Fajr itu yang dijelaskan apa itu Al-Lail itu ya, jadi termasuk memberi makan anak yatim, orang miskin, ulaikahum ashabul marhamah lah, itu kan ada itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Innama sesungguhnya nutaimukum memberi makan kami kum pada kalian orang miskin, orang anak yatim, liwajhillah karena wajahnya Allah, la nuridu tidak menghendaki kami, minkum dari kalian jazaan pembalasan wala dan tidak syukuron kesyukuran. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian orang yang dia memberi makan kepada anak yatim, orang miskin, tawanan, semata-mata karena Allah, tidak ada niatan yang lain, sehingga dia mengikrorkan, menyampaikan kepada orang-orang miskin, orang-orang atau anak-anak yatim, sudah sekalian, saya memberi makan, saya sedekah, saya sedekah makanan, apakah makanan jadi, mungkin nasi bungkus, atau ya masih bahan mentahnya, sembako, ini murni karena Allah, saya niatin karena Allah, tidak mengharapkan kalian membalas dan tidak mengharapkan kalian mensyukuri. Jadi tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Biasanya apalagi kalau musim mau pemilu begitu, banyak calon anggota legislatif yang rajin sedekah, rajin berbagi sembako, rajin berbagi voucher, voucher sembako. Namun di situ ada terselip, jangan lupa nanti 2024 pilih ini lah. Berarti kan mengharapkan pembalasan itu, pembalasan. Atau yang mengharapkan kesyukuran, sedekah begitu nggak disyukuri, kemudian marah-marah, do ngaplek kabeh do kon wis diwai ora do syukur. Itu berarti nggak karena Allah, Orang memberi itu sebenarnya karena Allah. Adapun mensyukuri kewajiban yang menerima, mensyukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakallahu khairan. Itu kewajiban yang menerima. Umpama dia nggak mensyukuri, jangan sampai kemudian yang sedekah tadi terus marah-marah. Itu berarti nggak karena Allah. Kalau karena Allah ya disyukuri, ya alhamdulillah.
Umpama tidak kemudian merusak amalnya. Ini yang kadang-kadang sering ya, amal itu rusak. Wala tubtilu sodakotikum bilmani wal adza. Janganlah kalian merusak sodakoh kalian dengan apa itu, mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Ya tadi gara-gara nggak disyukuri terus marah-marah. Wah, cah-cah kene medo orang di bugo wis dadi sedakoi diwai syukure ora lho. Lah akhirnya marah-marah. Lah orang iman enggak begitu. Akhirnya apa, amalnya rusak. Oke, ini wong kene lho sapa sing do iso sedekah nek ra aku. Lah akhirnya terus ngundat-undat. Akhirnya apa? Mengungkit-ungkit. Itu sama halnya merusak sedekahnya dengan yang menyakitkan hati dan mengungkit-ungkit. Lah orang iman enggak begitu, ya sudah karena Allah. Lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Disyukuri ya monggo, enggak ya enggak masalah. Adapun syukur kewajibannya yang menerima. Mestinya etikanya, kewajibannya orang yang diberi ya syukur. Syukur. Nah, syukur itu kalau bisa membalas, kalau tidak bisa mendoakan. Nah, itu. Maka dalam syukur kan alhamdulillah, jazak kalau khairah. Itu mendoakan. Syukur kalau ada rezeki ya dibalas. Dibalas. Kita lanjutkan. Inna sesungguhnya kami nakhofu khawatir kami mir Rabbina dari Tuhan kami, yauman hari abusan yang masam, wajah masam itu loh. Kalau orang Jawa itu merengut, cemberut, betutut. Yaitu wajah yang tidak enak didengar, apa nggak enak dilihat, itu namanya cemberut. Itu lagi punya masalah ya, kayak mohon maaf sering kayak rai kok kayak orang buang hajat lah. Itu betutut begitu. Komtoriron sungguh masam. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian orang iman ini adanya dia sedekah dengan karena Allah, memberi makan dengan karena Allah, nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan disyukuri. Imbalan dia tadi, contohnya mau kamu kalau mau nanti milih saya kasih lah, jadi mengharapkan imbalan. Artinya tadi harus disyukuri tadi, benar-benar karena Allah. Karena saya takut pada Allah besok pada hari kiamat. Di mana hari kiamat itu, kalau orang itu di dalam semua hal termasuk sedekah tadi tidak karena Allah, dia akan menyesal, dia akan kecewa, dia akan gelo. Lah biasanya orang yang menyesal, orang yang kecewa, orang yang sedih itu biasanya mukanya masam, mukanya cemberut. Lah ini yang saya khawatirkan. Maka saya saat ini di dunia ini, saya sedekah untuk kalian semuanya, bapak-bapak, anak-anak yang yatim. Ini saya niat karena Allah. Dan saya khawatir kalau saya nggak karena Allah, nanti hari kiamat, yang ibadahnya nggak karena Allah itu akan menyesal. Karena apa? Amalnya sia-sia, hancur, hangus,
ekspektasinya, harapannya dengan beramal itu akan memetik buah pahala yang berlimpah, ternyata gagal, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lah biasanya kalau orang nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasinya, orang tuh jadi cemberut, apa itu, sedih campur marah begitu. Lah itu yang saya khawatirkan. Maka di dalam Al-Quran juga banyak ya ayat menjelaskan besok pada hari kiamat manusia itu kemungkinan dibagi dua situasi. Ada yang wajahnya itu cemberut, muram durja. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyi'ah. Lah ada yang wajah-wajah itu tertunduk lesu, cemberut. Ya kenapa? Amalnya sia-sia. Jadi yang dulu sudah beramal dengan harapan dia memetik buah amalnya itu, ternyata gagal total, sehingga wajah mereka menjadi cemberut dan sangat cemberut. Sehingga inilah yang memotivasi saya, kata orang yang berbuat baik tadi, saya di dunia dalam beramal selalu karena Allah, termasuk di dalam memberikan makan, baik memberi makan langsung maupun tidak langsung tadi, ya karena Allah. Karena Allah, ya seperti kurban, ya diniati karena Allah. Nah, jangan sampai salah niat, wah saya kurban biar orang ngerti. Dan wong kampung itu ngerti. Nah, ini orang sing kurban aku sopo lah, akhirnya menjadi ria, pamer lah. Ini jangan. Kita lanjutkan. Fawaqahum, maka menetapi pada mereka, fawaqahum maka menjaga pada mereka, ulangi, fawaqahum maka menjaga pada mereka, siapa? Allahu, Allah, syarra dzalika, pada jeleknya demikian, syarra dzalikal yaum, jeleknya demikian hari. Walakohum, dan walakohum, dan kalau orang Jawa itu mapak, menjemput siapa Allah pada mereka, menjemput siapa Allah pada mereka. Natrotan, dengan cahaya, dengan cahaya yang bersinar tadi. Wasururon, dan kesenangan, wasururon, dan kesenangan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena orang ini berbuat baiknya karena Allah, semata-mata dia takut kepada Allah, jangan sampai nanti di hari akhirat, hari kiamat itu wajahnya cemberut, wajahnya bertutut. Karena apa? Karena kecewa, karena menyesal sudah beramal ternyata sia-sia karena Allah. Maka benar-benar noto hati. Noto hati itu lebih sulit nih, lebih sulit. Jadi karena Allah itu amalan yang sulit. Tapi dia berusaha untuk menjaga hati selalu karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, nanti akan menyesal. Nah, menyesal wajahnya akan cemberut. Karena memang niatnya begitu tinggi untuk menjaga karena Allah itu, akhirnya apa? Allah menjaga apa yang dia takutkan, ya Allah jaga. Jadi apa yang dia takutkan kejadian di hari akhir, hari kiamat yang wajah cemberut tadi, wajah yang tertunduk tadi,
Hal atakadisul ghosyiyah wujuhu yauma idzin khosyiah amilatun nasibah, amalnya payah. Mas payah itu sia-sia. Itu kan mesti menyesal. Kita umpama kita bekerja terus hasil kerja kita nggak dihargai, bahkan nggak mendapatkan, kita mesti akan kecewa. Dan biasanya wajahnya akan cemberut. Maka Allah jaga keadaan itu, bahkan Allah menjemput mereka orang-orang iman tadi, orang yang berbuat baik tadi, dengan cahaya wajahnya menjadi berbinar-binar dan disambut dengan kesenangan. Disambut dengan kesenangan. Karena apa? Amal yang dulu dia harapkan ternyata hasilnya berlimpah. Ya, berlimpah sesuai dengan harapan, sehingga apa? Wajahnya bersinar. Ya tadi contohnya umpamanya kita menerima rapot zaman masih makan bangku sekolahan terus menerima rapot. Saat rapotnya itu udah belajar berhari-hari, ternyata nilainya merah, mesti begitu, aduh, langsung mukanya cemberut. Nah, apalagi anak-anak melihat rapotnya jelek, wah ngalamat diomelin ini lah, macam-macam itu. Nah, cemberut. Beda begitu nilai rapot nilainya bagus, wah jadi wajahnya langsung bersinar, langsung terang benderang. Maka wujuhu yauma idzin naimah lah, itu salgus ya. Dan sebagian yang lain wajah mereka nikmat, berseri-seri, karena apa? Senang tuh. Apa yang dulu dia kerjakan ternyata dipetik. Ibarat orang nanam, melihat apa itu, sawahnya itu udah menguning semua. Wah, mesti senang petaninya. Wah, ini perjuangan saya ini. Ini yang siang malam saya nyangkul, saya mupuk. Wah, mantap inilah. Lebih bikin sawah udah diantar, ternyata hasilnya itu apa itu? Ternyata gagal panen. Tumbuhnya itu pada kering atau banjiran begitu ya, cemberut ya, cemberut. Dan Allah menyambut mereka dengan berbagai kesenangan. Ya senang. Di kuburnya sudah senang. Dia ditunjukkan surga neraka, di surga dan ditunjukkan neraka. Tujuannya apa? Biar syukur. Bahkan dipersilahkan nam solihan kanaumil arus, tidur yang nyenyak seperti tidur pengantin. Tidur pengantin kayak apa? Ya insya Allah nyenyak. Karena udah seharian dipajang. Kemudian hari kiamat bisa minum telaga kausar. Tempat menunggu yang indah. Kemudian di akhirnya masuk surga. Apol itu, pol. Kita lanjutkan. Wajazahum, dan membalas siapa Allah pada mereka. Wajazahum, dan membalas siapa Allah pada mereka. Bima sobaru, sebab sabar mereka. Bima sobaru, sebab kesabaran mereka. Membalas jannatan surga. Jannatan surga. Wahariron, dan sutra. Dan sutra. Kita lanjutkan ayat 13. Muttaqina, orang-orang yang santai. Santai itu layah. Fiha, di dalam surga, alal aroiki, atas beberapa kursi. Atas beberapa kursi. Kursi santai, kursi malas, kursi goyang.
La yarawna, tidak melihat mereka, tidak melihat mereka syamsan, pada matahari, wala, dan tidak zamhariron, bulan. Zamhariron, bulan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, adanya Allah memasukkan surga, kemudian disambut dengan wajah yang berseri-seri, disambut dengan segala kegembiraan, segala kebahagiaan. Karena apa? Allah ingin membalas orang-orang yang berbuat baik, orang-orang iman tadi, sebab kesabaran mereka. Ya. Karena orang iman itu butuh kesabaran, butuh istiqomah, apalagi sabar menjaga niat. Niat karena Allah ini nggak mudah, ini nggak mudah. Ya, orang iman yang berbuat baik, istiqomah dalam kebaikannya, ya tadi selalu berbuat baik, menetapi nazar, selalu khawatir dengan hari kiamat, memberi makan, semua dilakukan dengan sabar. Ya, sabar. Nah, maka Allah membalas kepada mereka sebab kesabaran itu surga. Nah, itu surga. Tadi hanya sekilas beberapa kenikmatan yang dinukil oleh Allah, digambarkan oleh Allah, sebagian kecil. Bagian kecil. Balasan surga. Surga. Ya, karena surga itu polnya kenikmatan, polnya kebahagiaan. Karena apa? Nikmat surga, nikmat yang nggak ada putusnya, nikmat nggak ada habisnya. Kullu naimin zailun ila naimi ahlil jannah. Semua nikmat dunia itu putus, habis, kecuali nikmatnya ahli surga. Di mana nikmat surga nggak ada habisnya, nggak ada putusnya, enak terus, seneng terus. Wa innalakum antai walataisyu abadan. Kalian nikmat terus, tidak akan susah selamanya. Karena apa? Hal-hal yang menyebabkan putusnya nikmat itu dihilangkan. Dunia ini penyebab putus nikmat itu apa? Sakit. Nikmat itu akan hilang ketika sakit. Maka biasanya sebab penyakit ini akhirnya nikmatnya hilang atau dikurangi. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak. Padahal itu yang disenangi. Kemudian nikmat yang mengurangi nikmat adalah tua. Dulu ketika masih muda bisa menikmati semua makanan, bisa dinikmati, semua aktivitas bisa dinikmati dengan enak. Begitu tua berkurang atau bahkan hilang. Atau ya pol-polnya kematian. Lalu senikmat apa itu mati selesai. Lah besok sesuatu yang menghilangkan nikmat itu dihilangkan oleh Allah. Kalian muda terus, tidak akan tua selamanya. Umurnya seperti Nabi Isa, kira-kira 30 sampai 33 tahun. Abadi, ya segitu terus, nggak nambah. Kalau kita hanya perasaan doang. Perasaan masih 30 tahun, ternyata umurnya udah 60 tahun. Hanya perasaan doang. Tapi di akhirat tidak. Kalian muda terus, tidak akan tua. Kalian sehat terus, tidak akan sakit. Kalian hidup terus, tidak akan mati. Jadi hal-hal yang menyebabkan putusnya nikmat dihilangkan oleh Allah. Kemudian kalian juga akan diberikan ahli surga itu beberapa sutra. Pakaiannya itu sutra. Sutra itu di dunia diharamkan bagi laki-laki. Ya karena memang mahal. Sehingga karena mahal itu biar tidak menimbulkan
kecemburuan atau juga tidak menimbulkan gap yang jauh sehingga diharamkan. Karena kalau tidak, akhirnya yang kaya pakai pakaian sutra, yang miskin pakai gombalamo. Jadi kan ada kesenjangan. Karena itu memang pakaian ahli surga. Nah, nanti Allah sediakan pakaian dari sutra yang tipis maupun sutra yang tebal. Bahkan bidadari surga itu memakai sutra dengan 70 lapis masih kelihatan sumsumnya saking polnya. Kemudian pekerjaan ahli surga, aktivitas ahli surga hanya santai, santai di atas kursi, layah-layah di atas kursi. Jadi pekerjaan ahli surga hanya tinggal santai, nggak ada ibadah lagi, nggak ada sholat lagi, nggak ada harus baca Quran lagi, nggak ada lagi. Karena al-yauma akmaltu, al-yauma amalun wala hisabun wal ghoda hisabun wala amalun. Saat ini di dunia ini saatnya beramal, dan belum ada hitungannya, belum bisa kita petik sekarang. Kita sholat belum kita petik, kita ngaji hasilnya belum kita petik, belum bisa kita rasakan, belum kita wujudkan. Ya, karena kalau diwujudkan sekarang ya nggak ada orang yang kafir. Nah, gimana kalau kita lihat dalil kan, lagot watun aurahatun fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi sesore dalam urusan Allah nilainya lebih baik dunia dan seisinya. Mengaji kita pagi hari ini ya 1 jam kira-kira itu dunia dan seisinya. Lah mau ditaruh di mana? Dan kalau memang langsung diberikan, lah apa ya ada orang yang di jalan-jalan itu pagi-pagi udah berangkat ngantor dari jam 4 tadi. Padahal pagi itu rame. Di jalan itu udah Kalimalang tuh ramenya luar biasa. Bagaimana? Nyari rezeki, nyari duit yang belum tentu sehari sampai 5 juta. Sehari itu berangkat pagi. Lah umpama kemudian orang yang ditunjukkan sekarang, ngaji 1 jam terus langsung diberi sedunia, atau nggak usah diberi 1 miliar mamanya 1 miliar. Lah pagi-pagi pada ngaji semuanya. Maka belum dipetik sekarang. Kapan nanti? Wal wada hisabun wal amal, dan besok saatnya memetik dan tidak ada beramal lagi. Nah, jadi deposito yang saat ini kita transferkan, ngajani transfer, kirim, pahala sholat terkirim, pahala haji terkirim, pahala umroh terkirim. Lah besok apa yang kita tabung itu kita diberikan dengan dilipat gandakan. Maka di surga kerjaannya ya santai, hingga layah-layah bercengkrama dengan pasangan, bercengkrama dengan teman-teman. Ya tentu bukan hanya layah-layah terus nggak ada apa-apa, sambil santai dengan berbagai hidangan. Ini kadang-kadang juga sekarang kan banyak, sekarang itu di era sekarang di Jakarta itu loh banyak kafe-kafe. Tujuannya apa? Untuk nongkrong. Wah, nongkrong tuh asik. Wah, sambil ngopi, sambil makanan ringan, sambil ngobrol itu bisa berjam-jam. Maka di kafe-kafe di Jakarta menjamur. Ya tapi nongkrongnya dibatasi. Kalau nongkrong kelamaan besok kesiangan nggak ngantor, nggak digaji. Nggak bisa kayak di surga. Nah, surga nongkrong terus nggak mikir sesuk kerja, sesuk ngantuk. Lah nggak mikir. Nah, nggak mikir wah nanti bojone njuk minta belanja, nggak ada. Nah, semua disediakan. Maka tinggal santai-santai
mereka apa itu bersenang-senang, dan di dalam surga tidak ada lagi siang dan malam dengan tidak diadakannya matahari dan bulan. Matahari dihapus oleh Allah, bulan dihapus oleh Allah, sehingga di surga itu nggak ada siang malam. Nah, terus gimana? Nikmat terus, nah, capek nggak ada. Pokoknya orang itu bersenang-senang. Itu kerjaan ahli surga itu senang-senang. Nggak ada siang, nggak ada malam. Nah, terus gimana ya? Wallahu alam. Karena yang menyebabkan siang dan malam itu kan dari matahari. Matahari jadi siang, adanya bulan, malam. Nah, surga tidak ada siang, tidak ada malam. Sehingga apa nggak capek? Ya nggak ada. Ahli surga diberi kekuatan yang luar biasa kok. Jadi apa-apa yang ditakutkan di dunia, apa yang menjadi penghambat di dunia, dihilangkan Allah semuanya. Capeknya dihilangkan, sakitnya nggak ada lagi, semua dihilang. Sehingga yang ada tinggal nikmat dan nikmat, senang dan senang. Karena memang surga itu sebagai pembalasan bagi orang-orang iman untuk menikmati kesenangan. Tentu dengan konsekuensinya di dunia. Di dunianya beramal baik, berbuat baik, dengan penuh kesabaran, penuh keistiqomahan. Karena orang yang berbuat baik itu butuh kesabaran dan keistiqomahan. Nah, karena tantangannya apalagi menjaga niat karena Allah tadi. Karena Allah tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, kita semuanya kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu pendengar pecinta dakwah, digolongkan orang yang abror tadi, orang yang baik, orang iman yang selalu berbuat baik, bisa menjaga niat, kemudian Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Seperti doa-doa kita yang selalu kita baca, kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dijaga dari siksa neraka, dijaga dereknya hari kebangkitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah paring barokah dan mengijabahi apa yang menjadi doa-doa kita. Alhamdulillah, jangan lupa Bapak Ibu yang berhormati, barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kajian pagi hari ini. Barangkali ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.